muda tak mampu urus negara. Yang benar saja, katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya, siapa yang bilang? Sutioso, mantan kepala BIN. Orang yang mungkin lebih sibuk mengingat masa lalu ketimbang membaca zaman sekarang. Begini ya, kalau cuma modal umur tua dan pengalaman panjang, tapi negaranya jalan di tempat, itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya beban. Kalau cuma karena rambut sudah memutih, langsung merasa paling pantas ngomong soal masa depan bangsa, itu namanya nostalgia, bukan visi. Gibran itu lahir dan besar di era baru. Gibran paham zaman, paham digital, paham dinamika dunia yang bergerak cepat. Yang diperlukan bangsa ini bukan lagi orang yang bangga dengan pengalaman masa lampau, tapi gagap menghadapi dunia baru. Mau ingatkan lagi? 2 tahun memimpin Solo, Gibran membuktikan. Lapangan kerja bertambah, program anak muda jalan, birokrasi dipangkas. Itu fakta. Itu data. Bukan dongeng nostalgia macam Sutioso. Sekarang Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah kombinasi. Prabowo kuat di nasionalisme, Gibran kuat di inovasi. Ini duet masa depan, bukan duet masa lalu. Maka pertanyaan ini perlu dilontarkan keras-keras. Yang mempertanyakan kapasitas Gibran itu sungguh peduli pada bangsa, atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian tempat di puncak kekuasaan. Peduli negara, atau cuma peduli ego? Sutioso bilang, nasib bangsa dipertaruhkan. Betul, nasib bangsa ini memang dipertaruhkan. Tapi justru karena itu dibutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, semangat baru. Bukan pikiran-pikiran usang yang takut perubahan. Kalau hanya mengandalkan pengalaman tua, tapi menolak pembaruan, itu namanya mengkhianati semangat zaman. Kalau hanya berani kritik dari jauh, tapi tidak mampu memberi solusi nyata, itu namanya mencari panggung, bukan membangun bangsa. Kritik itu sah, tapi kritik kosong tanpa argumen yang logis itu cuma jadi suara sumbang. Dan suara sumbang dari mulut tua yang tak mampu membaca arah zaman, sebaiknya diam sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mari kita kembali ke fakta. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang menyuarakan 8 tuntutan. Salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden Gibran. Tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI, Purn, Fajrul Razi, Tiasno Soedarto, Laksamana Slamet Soebijanto, dan Marsikal Hanafi Asnad. Alasan mereka? Katanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pasal 160, 9 huruf Q Undang-Undang Pemilu, melanggar hukum acara. Alasan hukum ini patut dikritisi, karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi di negara ini, dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Mengusulkan pergantian wakil presiden karena ketidakpuasan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, ini bukan membela hukum, ini mencederai demokrasi. Lebih jauh mereka menuntut reshuffle menteri yang terindikasi korupsi dan meminta pembersihan dari orang-orang yang terkait Jokowi. Tuntutan reshuffle tentu bisa dimaklumi. Semangat memberantas korupsi harus terus ada. Tetapi jangan salah arah. Ini bukan alasan untuk merongrong legitimasi Wapres Gibran hanya karena dendam politik terhadap Jokowi. Gibran adalah individu dengan jalannya sendiri. Menyeret-nyeret Gibran hanya karena dia anak Jokowi adalah cara berpikir malas. Ingat, negara ini butuh pemimpin yang berani menatap ke depan. Bukan pemimpin yang sibuk mencari kesalahan masa lalu. Hari ini bangsa ini butuh kerja nyata, bukan nostalgia. Butuh pemimpin muda progresif, bukan suara usang dari masa lampau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pilihan rakyat. Mereka sah. Mereka terpilih. Mereka diamanahi untuk memimpin. Siapapun yang terus menabuh genderang keraguan tanpa dasar, siapapun yang mengobarkan pesimisme tanpa bukti, sebaiknya mundur, diam, dan biarkan bangsa ini melangkah maju. Apa sih dasar logika Sutioso? Coba direnungkan. Apa sebenarnya dasar Sutioso menilai Gibran tidak mampu? Usia, pengalaman, atau sekadar asumsi dan ketakutan pribadi? Mari jujur, kalau usia muda jadi alasan tak pantas memimpin, maka sejarah dunia harus ditulis ulang. John F. Kennedy jadi Presiden AOICERS umur 43 tahun. Emmanuel Macron jadi Presiden Prancis umur 39 tahun.
Jacinda Ardern pimpin Selandia Baru umur 37 tahun. Semua lahir dari generasi baru. Semua membuktikan yang muda bukan penghalang, justru kekuatan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang Gibran terlalu muda, itu bukan kritik. Itu kedangkalan berpikir. Lalu soal pengalaman, mari buka fakta. 2 tahun Gibran di Solo bukan sekadar numpang lewat. 2 tahun itu dipenuhi inovasi nyata, digitalisasi layanan publik, program UMKM berbasis teknologi, reformasi birokrasi, peningkatan indeks kepuasan publik. Dan satu lagi, Solo itu bukan kota kecil tanpa masalah. Solo adalah barometer politik Jawa Tengah. Siapa bilang tantangan di Solo itu enteng, berarti belum pernah turun ke lapangan. Kalau 2 tahun bisa membawa pembaruan nyata di Solo, kenapa harus diremehkan saat melangkah ke nasional? Gibran sudah membuktikan sebelum bicara. Sutioso hanya bicara tanpa bukti. Yang perlu diingat, Gibran maju pilpres lewat jalur sah, lewat mekanisme sah, lewat keputusan lembaga sah. Apakah semua orang setuju? Tentu tidak. Demokrasi memang membuka ruang ketidakpuasan. Tapi satu hal yang wajib dipahami, ketidakpuasan pribadi tidak pernah bisa membatalkan legitimasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, KPU sudah mengesahkan, rakyat sudah memilih. Maka mempersoalkan posisi Gibran hari ini sama saja mempersoalkan suara rakyat. Dan mempersoalkan suara rakyat dalam negara demokrasi itu bukan kritis, itu membangkang. Lalu, siapa sebenarnya yang tak bisa urus negara? Sekarang mari jujur. Kalau kita buka lembar sejarah, masa-masa siapa negara ini justru jalan di tempat? Era Sutioso di Jakarta dulu penuh masalah banjir, macet, korupsi birokrasi. Apa yang dibanggakan? Apa yang ditinggalkan? Kalau ukuran kemampuan memimpin adalah apa yang ditorehkan untuk rakyat, maka Gibran dalam 2 tahun jauh lebih progresif daripada Sutioso dalam bertahun-tahun. Karena itu sekali lagi, sebelum menilai orang lain tidak mampu, baiknya bercermin dulu, apakah di masa sendiri sudah membawa perubahan? Atau malah meninggalkan beban? Kita harus berani memilih masa depan, bukan membela masa lalu. Prabowo dan Gibran adalah cerminan dari 2 kekuatan. Pengalaman nasionalis plus energi inovasi muda. Ini kombinasi sempurna untuk menghadapi dunia global yang makin cepat berubah. Kalau ada yang masih sibuk menyepelekan Gibran, itu tandanya belum siap melihat Indonesia bergerak maju. Indonesia tidak butuh bisikan skeptis dari masa lalu. Indonesia butuh teriakan optimis dari pemimpin masa depan. Kalau memang cinta bangsa ini, beri kesempatan. Dukung perubahan. Bukan malah menjadi pengganggu yang merindukan masa-masa usang. Sekarang mari kita buka kartu satu persatu. Kalau ditarik garis lurus, semua kritik yang dilempar ke Gibran belakangan ini bukan sekadar soal usia, bukan soal pengalaman, apalagi soal negara. Ini soal kepentingan, ini soal kekuasaan, ini soal sakit hati. Ada sekelompok orang yang dulu merasa paling berpengaruh, paling didengar, paling punya kuasa di belakang layar. Tiba-tiba, masuk era Prabowo Gibran, semua berubah. Gibran datang dengan gaya baru, lebih lugas, lebih cepat, lebih bersih, lebih berorientasi hasil bukan basa-basi. Prabowo juga bukan tipe pemimpin yang suka dipengaruhi bisikan orang lama. Prabowo jalan lurus, Gibran jalan cepat. Maka apa yang terjadi? Kelompok-kelompok yang merasa kehilangan pengaruh mulai gelisah, mulai resah, mulai mencari celah untuk menekan. Caranya? Ya dengan membangun narasi-narasi murahan. Gibran terlalu muda. Gibran kurang pengalaman. Gibran tidak mampu. Padahal aslinya yang mereka takuti itu bukan ketidakmampuan Gibran. Yang mereka takutkan adalah kebangkitan Gibran. Karena sekali Gibran benar-benar tumbuh di nasional, seperti yang sudah terbukti di Solo, maka selesailah dominasi mereka. Mereka tidak takut Gibran gagal, mereka takut Gibran sukses. Itu saja, mari buka data. Saat Pilpres 2024, suara Gibran dan Prabowo menyapu bersih hampir seluruh provinsi. Bahkan di basis-basis yang dulu dikenal keras kepala pun, rakyat lebih percaya pada duet ini. Kalau memang rakyat saja percaya, siapa sebenarnya Sutioso ini sampai berani menyepelekan pilihan rakyat? Apa karena merasa pernah memimpin instansi? Apa karena merasa lebih senior? Ingat, demokrasi ini tidak mengenal istilah saya lebih senior, maka saya lebih benar.
Dalam demokrasi, yang menentukan itu suara rakyat, bukan suara masa lalu. Kalau hari ini ada yang masih mengandalkan nostalgia, itu artinya mereka sudah tidak relevan. Kalau masih mau dihormati, belajar hormati pilihan rakyat dulu. Kalau tidak mau terpinggirkan, jangan malah sibuk melempar tuduhan basi. Mari tegas, Prabowo Subianto bukan orang bodoh, Prabowo paham betul siapa yang layak mendampinginya. Kalau Prabowo sudah mempercayakan Gibran, itu artinya Gibran punya kualitas yang tidak semua orang mampu lihat dengan kacamata kuno. Dan rakyat sudah membuktikan. Diberi pilihan, rakyat memilih kombinasi ini. Jadi kepada yang masih merasa Gibran tak pantas, bukan Gibran yang perlu membuktikan diri, tapi Anda yang harus membuktikan bahwa Anda masih pantas bicara soal masa depan bangsa. Kalau tidak bisa, lebih baik diam daripada mempermalukan diri sendiri. Jangan naif. Serangan ke Gibran itu bukan gerakan spontan, bukan luapan kekecewaan murni, bukan juga bentuk cinta tanah air. Ini gerakan sistematis, ini gerakan terstruktur, ini gerakan penuh kepentingan. Ada 3 tipe pemain di balik layar. Kelompok yang kehilangan akses kekuasaan. Dulu mereka biasa telepon-telepon pejabat, biasa atur-atur proyek, biasa bisikin presiden. Sekarang diblokir, tidak ada pintu. Maka mereka gelisah. Mereka ingin pemerintahan ini goyah supaya mereka bisa masuk lagi. Politisi karatan yang gagal di pemilu. Mereka sudah habis-habisan kampanye, sudah bakar uang, sudah main framing, sudah main isu rasisme, tetap saja kalah. Rakyat tetap pilih Prabowo Gibran. Maka apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ya, provokasi. Ya, sabotase narasi. Ya, jualan isu krisis legitimasi. Orang-orang tua yang belum siap terima perubahan zaman. Maunya semua anak muda tunduk, hormat, ikut pola pikir 80-an. Padahal dunia sudah berubah. Politik global bergerak cepat. Ekonomi digital meroket. Generasi muda jadi kekuatan baru. Kalau hari ini Gibran muncul sebagai representasi generasi baru, mereka panik. Mereka takut tersingkir. Mereka tidak mau mengaku bahwa waktunya sudah habis. Perhatikan baik-baik. Mereka sadar tidak bisa langsung menghantam Prabowo. Prabowo terlalu kuat, terlalu matang, terlalu paham medan tempur. Maka yang mereka bidik, wakilnya, Gibran. Dibangunlah narasi. Gibran tak siap. Gibran beban negara. Gibran dipaksakan. Kenapa? Karena kalau wapresnya dirusak kredibilitasnya, otomatis legitimasi presiden ikut goyah di mata publik. Itu trik tua dalam politik. Itu permainan murahan dari orang-orang putus asa. Tapi sialnya untuk mereka, rakyat hari ini sudah cerdas. Rakyat hari ini tidak gampang digiring. Era medsos membuat rakyat berpikir, memeriksa, membandingkan. Beda jauh dengan zaman dulu yang siapa yang pegang koran, dia yang pegang kebenaran. Sekarang, 1 detik framing busuk keluar, 5 detik kemudian dibongkar habis-habisan di media sosial. Strategi jadul mereka kalah telak di zaman baru. Kalau hari ini masih ada yang berharap bisa menjatuhkan Prabowo Gibran lewat jalan fitnah ke Gibran, maka siap-siap saja kecewa berkepanjangan. Rakyat sudah memilih. Rakyat sudah tahu siapa yang tulus membangun dan siapa yang hanya bisa merusak. Jadi saran terbaik, kalau tidak bisa mendukung, minimal jangan jadi batu sandungan. Kalau tidak bisa bantu negara ini maju, minimal jangan malah menyeretnya mundur. Karena, ingat, Indonesia bukan milik generasi frustrasi. Indonesia adalah milik generasi perubahan. Indonesia adalah milik masa depan, dan Prabowo Gibran adalah wajah masa depan itu. Kalau diperhatikan lebih teliti, pola serangan ke Gibran itu basi sekali. Modelnya itu-itu saja, dikit-dikit anak ingusan, dikit-dikit kurang pengalaman, dikit-dikit nepotisme. Padahal yang ngomong ini siapa? Mantan-mantan elit yang dulu membangun sistem penuh kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Bayangkan, orang yang dulu berjaya karena sistem penuh KKN, hari ini berani-beraninya menuduh Gibran yang justru sedang membangun bersih. Ini lucu, ini miris, ini menyedihkan. Mereka pikir rakyat lupa? Mereka pikir rakyat gampang dibodohi lagi? Tidak, Pak. Zaman sudah berubah. Generasi sudah berubah. Mainan politik gaya 80-an sudah tidak laku. Sekarang, rakyat lebih peduli hasil. Bukan sekadar asal bunyi. Mau tua, mau muda, yang penting kerja nyata. Sekarang kita bicara data. Bukan fitnah, bukan asumsi. Gibran di Solo. Tata kelola birokrasi diperbaiki. Program kesejahteraan jalan.
investasi lokal naik, pendekatan modern dalam pelayanan publik. Hanya dalam 2 tahun, Gibran berhasil memajukan Solo lebih cepat dari banyak daerah yang dipimpin politisi senior. Bayangkan, kalau 2 tahun saja sudah kelihatan dampaknya, apa jadinya kalau Gibran diberi panggung nasional? Ini bukan soal anak siapa, ini soal apa yang bisa dikerjakan. Gibran adalah tipe pemimpin yang tahu dunia sudah berubah. Tahu bahwa negara harus bergerak cepat. Tahu bahwa birokrasi lambat adalah penyakit bangsa. Dan satu hal lagi yang tidak dimiliki elit lama. Gibran membawa semangat baru tanpa beban masa lalu. Dia tidak terikat janji politik lama. Dia tidak punya dosa korupsi masa lalu. Dia tidak terjerat jaringan oligarki kolot. Itulah sebabnya kenapa elit lama ketakutan. Karena kalau Prabowo Gibran sukses, mereka benar-benar habis. Habis pengaruhnya. Habis manuvernya. Habis jatahnya. Jadi sekarang mari pakai logika sederhana. Kalau Gibran memang seburuk yang mereka tuduhkan, kenapa harus panik luar biasa? Kenapa harus buat framing tiap hari? Kenapa harus keluar kata-kata putus asa dari mulut tua seperti Sutioso? Jawabannya jelas. Karena Gibran adalah ancaman nyata bagi kemapanan mereka. Karena Prabowo Gibran adalah kombinasi kemenangan besar rakyat dan kekalahan telak elit lama. Kalau mereka percaya Gibran lemah, seharusnya mereka cukup diam, biarkan waktu membuktikan. Tapi nyatanya, mereka tidak bisa diam. Mereka gelisah, mereka ketakutan. Itu bukti bahwa yang mereka takutkan adalah Gibran yang sukses, bukan Gibran yang gagal. Mari kita buka permainan ini. Mereka tidak akan menyerang terang-terangan. Karena frontal menyerang Prabowo Gibran itu bunuh diri politik. Mereka licik, mereka main di belakang. Mereka main halus tetapi busuk. Ada 3 jurus kotor yang sedang disiapkan. 1. Gerakan delegitimasi di akar rumput. Mereka paham, suara rakyat sudah dikunci di pemilu. Mereka kalah telak. Maka strateginya racuni akar rumput. Caranya, sebar narasi pemilu curang. Sebar hoaks MK bermasalah. Sebar fitnah Presiden boneka. Padahal semua tahapan pemilu sudah diawasi ketat. Bawaslu kerja. KPU kerja. Mahkamah Konstitusi memutus. Tapi buat mereka, fakta tidak penting. Yang penting, membuat rakyat ragu. Mereka ingin rakyat kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan runtuh, maka legitimasi pun goyah. Ini pola murahan. Ini strategi pengecut. 2. Manuver politik di dalam parlemen. Jangan kira DPR-MPR itu aman 100%. Di sana juga banyak penumpang gelap. Ada beberapa politisi yang, meski kalah dalam pemilu, tetap bercokol di parlemen. Mereka ini akan bikin pansus-pansus aneh, akan usulkan hak angket ngawur, akan mainkan isu reshuffle palsu, akan goda partai-partai untuk membalelo. Semua bertujuan satu, membuat pemerintahan Prabowo Gibran kelihatan goyah di mata rakyat. Padahal yang goyah itu cuma mereka, bukan pemerintahannya. 3 serangan personal ke Gibran. Inilah target utama mereka. Gibran akan terus ditembak karakter pribadinya, mulai dari ngungkit-ungkit asal-usulnya. Fitnah soal jalur politiknya, fitnah soal keluarganya, fitnah soal gaya bicaranya. Semua akan diangkat, dipelintir, dibesar-besarkan. Mereka ingin Gibran terlihat tidak pantas, mereka ingin Gibran terlihat lemah. Karena sekali lagi, kalau Gibran bisa diguncang, maka Prabowo bisa dipukul dari belakang. Itu target utamanya. Karena mereka salah paham soal zaman. Ini bukan tahun 1998, bukan zaman koran-koran dibredel, bukan zaman informasi dikunci. Hari ini, rakyat bisa cek langsung. Rakyat bisa buka data. Rakyat bisa bandingkan sendiri. Mereka bisa buat ribuan framing, tapi cukup 1 klik rakyat ke data asli, semua framing hancur berantakan. Dan jangan lupa, Prabowo Gibran bukan tipe pemimpin yang gampang digertak. Mereka ini petarung, bukan pengemis kekuasaan. Prabowo sudah kenyang makan asam garam politik. Gibran mewakili kecepatan dan kecerdasan generasi baru. Kalau ada yang pikir mereka bisa dijatuhkan dengan trik-trik murahan, itu namanya mimpi di siang bolong. Mundur dengan terhormat lebih baik daripada terus berteriak seperti orang tersesat. Rakyat sudah memilih, rakyat sudah tahu, Prabowo adalah presiden. Gibran adalah wakil presiden. Itu fakta, itu sah, itu tak terbantahkan. Siapapun yang masih mau main kotor,
siap-siap saja berhadapan dengan tsunami suara rakyat. Karena, sekali lagi, Indonesia bukan milik masa lalu. Indonesia adalah milik masa depan. Dan masa depan itu sekarang dipimpin Prabowo Gibran. Sekarang, kita jangan cuma diam. Kita harus bergerak. Rakyat harus paham. Pemerintahan Prabowo Gibran ini bukan sekadar jabatan politik. Ini pertaruhan masa depan Indonesia. Karena itu, ada 3 langkah wajib. Kalau ada berita provokatif, jangan langsung telan. Periksa sumbernya. Bandingkan dengan data resmi. Pakai logika, bukan emosi. Karena musuh terbesar bangsa ini, hari ini bukan perbedaan pilihan, tapi serangan hoax yang dibungkus manis oleh orang-orang putus asa. Kalau mau Indonesia maju, jangan remehkan darah muda. Gibran itu bukan sekadar anak Jokowi. Gibran adalah wajah baru politik Indonesia. Cepat, efisien, berani, dan bebas beban masa lalu. Yang masih bilang, anak kemarin sore, sebaiknya sadar. Yang muda bukan berarti tak mampu. Yang muda justru belum tercemar, belum terinfeksi penyakit kekuasaan rakus. Mereka yang sinis terhadap pemimpin muda, sebetulnya sedang mengungkapkan rasa takutnya sendiri. Takut digilas perubahan. Tidak perlu debat kusir di medsos. Tidak perlu emosi setiap ada framing. Yang perlu adalah kerja nyata, sebar narasi positif. Tunjukkan kinerja nyata Prabowo Gibran. Bangun optimisme, karena sesungguhnya optimisme rakyat itu lebih mematikan bagi musuh daripada 1000 buzzer bayaran. Dan akhirnya, izinkan saya sampaikan dengan tegas. Yang muda bukan berarti bodoh, yang muda bukan berarti lemah, yang muda bukan berarti main-main. Justru karena muda, mereka punya energi yang tak habis. Mereka punya keberanian untuk memutus rantai dosa masa lalu. Mereka punya mimpi besar, dan lebih penting, mereka tahu cara mewujudkannya. Kalau ada yang masih meremehkan Gibran karena usia, ingat baik-baik, sejarah tidak mencatat umur orang-orang besar, sejarah mencatat karya dan dampaknya. Hari ini Gibran memulai perjalanan sejarah itu. Bersama Prabowo Subianto, ia bukan hanya membangun kekuasaan, tapi membangun harapan baru untuk Indonesia. Jadi kepada mereka yang masih nyinyir di pojokan, yang masih sibuk meratapi masa lalu, satu pesan. Geserlah, karena zaman ini sudah bergerak, dan Indonesia sedang berlari, dipimpin generasi baru yang tidak lagi bisa dibohongi.